Oke, halo anak-anak semuanya. Pada kesempatan kali ini, Miss akan membahas beberapa soal mengenai lingkaran tiga ya, atau mengenai garis lingkung lingkaran yang sudah kita pelajari beberapa waktu ini. Untuk persiapan kalian juga menghadapi penilaian harian pada hari Rabu esok. Sekarang kita lihat soal yang pertama ya. Di sini diketahui panjang jari-jari OA itu adalah 16 cm. Jadi OA di sini 16 cm. Lalu panjang garis lingkung PA 30 cm. Ingat ya, di sini kita tahu bahwa PA itu merupakan garis singgung. Dan juga OA merupakan jari-jari. Berarti di sini kita tahu berdasarkan sifat dari garis singgung lingkaran, besar sudut OAP ini adalah 90 derajat. Artinya berarti bagaimana? Segitiga AOP merupakan segitiga siku-siku. Nah, selanjutnya, di sini kita mau cari panjang OP-nya. Nah, di sini kita bisa menentukan ya, OA dan AP ini merupakan sisi siku-siku dari segitiga siku-siku. Berarti di sini OP-nya merupakan sisi miring ya, atau hipotenusa. Lalu, menggunakan teorema Pythagoras, kita bisa menentukan panjang OP-nya. OP sama dengan akar dari AO kuadrat ditambah AP kuadrat. Betul ya? Karena di sini OP merupakan sisi miring. Jadi, rumus yang kita gunakan adalah seperti ini. Sehingga kita bisa tulis OP sama dengan akar dari AO-nya berapa? 16 cm dipangkatin 2 ditambah dengan AP. AP-nya 30. AP pangkat 2 yaitu 30 pangkat 2. OP sama dengan 16 pangkat 2. 256 ditambah 30 pangkat 2, 900. Sehingga OP-nya akar dari 1156, yaitu 34 cm. Nah, jadi jangan sampai bingung menyelesaikan permasalahan seperti ini. Dan yang perlu kalian ingat-ingat kembali, yaitu terkait dengan sifat dari garis lingkung lingkaran ya. Selanjutnya kita lihat lagi di sini nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Diketahui di sini AB itu merupakan garis lingkung lingkaran yang berpusat di titik O. Jika besar sudut OAB itu X dan AOB itu 2X, yang kita cari itu adalah X-nya itu berapa? Nah, ini kita masih menggunakan sifat dari garis lingkung lingkaran yang tadi barusan ini kita bahas. Di sini AB-nya garis lingkung lingkaran dan OB itu merupakan jari-jari. Maka di sini besar sudut yang terbentuk antara garis singgung AB dengan jari-jari OB itu adalah 90 derajat. Artinya di sini besar sudut OBA adalah 90 derajat. Nah, kita mau cari nilai X-nya. Bagaimana ini? Nah, kita harus ingat kembali mengenai jumlah sudut dalam segitiga, yaitu 180 derajat. Nah, jumlah sudut dalam segitiga itu yang mana aja? Yaitu yang OBA, lalu ditambah dengan sudut BAO, ditambah sudut BOA, yaitu 180 derajat. Lalu OBA-nya berapa? OBA itu 90 derajat. Lalu besar sudut BAO-nya itu X. Lalu BOA-nya 2X. Sehingga di sini kita bisa tulis seperti ini.
Kita lihat di sini X ditambah 2X menghasilkan 3X. Ditambah 90 derajat sama dengan 180 derajat. Maka 3X-nya itu 180 derajat dikurangi dengan 90 derajat ya. Sehingga diperoleh 3X-nya itu 90 derajat. Maka X-nya 90 derajat dibagi 3, yaitu 30 derajat. Jadi, nilai X yang diperoleh adalah 30 derajat. Nah, sampai sini sepertinya masih paham ya, tidak kesulitan menyelesaikannya, karena di sini masih sangat dasar, di mana kita harus memahami sifat-sifat dari garis singgung lingkaran. Sekaligus di sini kita mencoba mengerjakan ini, sekaligus mengingat kembali apa yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Oke, selanjutnya kita lihat di sini nomor 3. Diberikan sebuah lingkaran dengan pusat di titik O. Lalu titik A dan C ini terletak pada lingkaran, sedemikian sehingga garis CB dan AB itu merupakan garis singgung lingkaran. Nah, di sini diketahui besar sudut ABC-nya itu 70 derajat. Maka besar sudut AOC-nya berapa? Nah, AOC-nya ini berapa ya? Nah, sebenarnya ini tidak sulit ya menentukan besar sudut AOC-nya. Nah, langkah pertama yang harus kita ketahui di sini mengenai sifat yang barusan tadi banget kita bahas lagi. Jadi itu dipakai terus ya. Nah, di sini AB itu dan BC merupakan garis singgung. Lalu OA dan OC jari-jari, maka di sini besar sudut yang terbentuk adalah 90 derajat. Nah, kita tahu nih ya, kalau misalnya di sini Miss buat garis seperti ini. Itu berarti kan di sini terdiri dari dua buah segitiga, yaitu segitiga OAB dan segitiga OCB. Dimana kalau kita tambahin besar sudut keduanya ini, besar sudut dalam segitiga OAB dan OCB itu berarti kan 180 ditambah 180, yaitu 360 derajat ya. Nah, kalau kita mau cari besar sudut AOC sebenarnya mudah nih. Tinggal kita kurangi 360 derajat dengan di sini besar sudut OAB dikurangi dengan besar sudut OCB, lalu dikurangi dengan besar sudut ABC. Yaitu 360 derajat dikurangi dengan 90 derajat, dikurangi dengan 90 derajat, dikurangi dengan 70 derajat. Kita lihat 360 derajat dikurangi dengan 250 ya. 180 tambah 70, 250. Menghasilkan besar sudut AOC-nya itu 110 derajat. Sebenarnya nggak susah ya kalau seperti ini. Nah, cara kedua kita bisa menggunakan seperti ini. Nih, kan ini seperti yang sudah kita pernah pelajari. Di sini kan besar sudut ABC-nya 70 derajat. Maka di sini kita bisa tulis besar sudut ABO-nya itu kan 35 derajat ya. Dan juga besar sudut OBC-nya juga 35 derajat, karena kita bagi dua aja ini besar sudutnya. Lalu kalau untuk menentukan besar sudut AOC, kita bisa menambahkan ini dan ini. Betul tidak? Jadi kita lihatnya satu per satu. Kita lihat dari segitiga OAB dulu. Untuk menentukan besar sudut AOB, maka kita harus mengurangi 180 dengan 90 dengan 35. Nah, ini ntar dapatnya adalah 55 derajat. Begitu pula ketika kita mencari besar sudut BOC atau COB ini. Itu sama 55 derajat. Maka di sini kan kita bisa tinggal langsung nambahin. 55 tambah 55 yaitu 110. Hasilnya sama ya. Jadi bebas kalian mau menggunakan cara yang mana. Karena kalau misalnya emang caranya benar dan sesuai dengan materi yang sudah kita pelajari, itu pasti hasilnya akan sama ya. Jadi sepemahaman kalian dalam
mengerjakan soal-soal ini. Oke, selanjutnya kita coba lagi ya di sini nomor 4. Pada gambar di atas, AB dan AC ini adalah garis singu lingkaran. AB dan AC ini merupakan garis singu lingkaran. Panjang AO ini 15 cm dari A ke O. Dan OB 24 cm. Kita mau cari luas layang-layang OBAC. Nah, ini berkaitan dengan apa yang sudah kita pelajari juga terkait dengan layang-layang garis singgung. Jadi kita bisa menentukan luas layang-layang ini menggunakan dua cara. Yaitu, kalau kita sudah mengetahui diagonal dari layang-layang ini, kita bisa menggunakan luas layang-layang langsung. Tetapi kalau kita belum mengetahui diagonal layang-layang satu ini, atau di sini kalau tarik garis dari B ke C ini merupakan diagonal layang-layang yang satunya. Nah, di sini kan kita belum tahu. Maka kita bisa menggunakan cara kita mencari dulu segitiga atau mencari luas segitiga AOB dulu, salah satunya. Segitiga AOB kita cari, lalu untuk menentukan luas layang-layangnya kita tinggal mengalihkan dua aja nih dari luas segitiga AOB yang kita dapatkan nanti. Seperti itu ya. Konsepnya seperti itu. Nah, sebelum kita menentukan luas segitiga AOB, di sini kita kan belum mengetahui nih AB-nya berapa, di mana AB ini adalah tinggi dari segitiganya. Karena kan kita kalau mau cari luas segitiga itu kan alas kali tinggi dibagi 2. Nah, AB-nya belum kita ketahui, maka kita tentukan terlebih dulu panjang AB-nya berapa. Sebelum masuk ke situ, kita perhatikan kembali di sini besar sudut ABO-nya itu adalah 90 derajat ya. Sehingga di sini kita bisa menggunakan teorema Pythagoras. Nah, untuk menentukannya, AB ini merupakan sisi siku-siku, sehingga kita harus menggunakan AB 9 akar dari sisi miring dari segitiganya, yaitu AO pangkat 2 dikurangi dengan OB pangkat 2. AB sama dengan AO pangkat 2 itu 15 pangkat 2. 51 ya, ini salah tuliskan. Di sini aja 51. Mis hapus dulu. 51 pangkat 2 dikurangi dengan 24 pangkat 2. AB sama dengan akar dari 51 pangkat 2, yaitu 2601 dikurangi dengan 576. Menghasilkan AB-nya itu akar dari 2025. Sehingga diperoleh AB-nya adalah 45 cm. Nih, AB-nya 45 cm. Lalu sekarang kita cari luas dari segitiga AOB. Yaitu setengah dikali alas dari segitiganya, OB. Tingginya AB. Kita tinggal masukin OB-nya adalah 24 cm. AB-nya 45 cm. Ini kita coret 12 kali dengan 45. Menghasilkan di sini 540 cm persegi. Ini luas segitiga AOB-nya. Nah, kalau kita mau cari luas layang-layangnya, kita tinggal ngaliin 2 aja. Jadi 2 dikalikan dengan luas segitiga AOB. Karena di sini segitiga AOB dengan segitiga AOC itu adalah segitiga yang kongruen. Jadi kalau kita mau cari luas layang-layang, kita tinggal ngaliin aja dengan 2. Mengalihkan luas segitiga AOB 2 kali. Sehingga di sini kita tulis 2 dikalikan dengan 540 cm persegi. Menghasilkan 1080 cm persegi ya. Jadi kita peroleh luas layang-layang OBAC adalah 1080 cm persegi. Selanjutnya nomor 5. Di sini untuk nomor 5-nya,
kita tahu bahwa PA dan PB ini adalah garis single lingkaran ya. PA dan PB garis single lingkaran dengan pusat O dan panjang OP-nya 50. OP 50 cm dan PA-nya 40 cm. Di sini kita mau cari panjang tali busur AB. Nah, sebenarnya ini tidak terlalu berbeda dengan yang sebelumnya. Tetapi di sini kita mau cari luas layang-layangnya terlebih dahulu untuk menentukan panjang tali busur AB ini atau diagonal layang-layang yang lainnya ini kan, karena kita sudah ketahui salah satu diagonal layang-layangnya adalah 50 cm. Kita mau cari diagonal layang-layang yang lainnya, yaitu yang AB ini. Nah, langkah pertama kita harus menentukan luas segitiga AOP dulu untuk menentukan luas layang-layang. Nah, sebelum menentukan luas segitiga AOP, di sini kita belum tahu nih AO-nya berapa, di mana AO ini merupakan alas dari segitiga AOP. Sehingga kita di sini harus mencari AO sama dengan akar dari, ingat ya, ini tanpa harus Miss peringatkan kembali, pasti kalian juga sudah pasti selalu ingat bahwa besar sudut OAP ini 90 derajat. Jadi kita bisa menentukannya menggunakan teorema Pythagoras untuk hal seperti ini. Berarti AO sama dengan 50 kuadrat dikurangi dengan 40 kuadrat. AO sama dengan akar dari 50 pangkat 2 atau 50 kuadrat ini adalah 2500 dikurangi dengan 1600. Sehingga diperoleh AO-nya adalah akar dari 900. Akar dari 900 adalah 30. Jadi panjang AO-nya itu 30 cm. Selanjutnya kita menentukan luas segitiga AOP. Kita tinggal setengah dikalikan dengan AO dikalikan dengan AP. Yaitu setengah dikalikan dengan 30 dikalikan dengan 40. Bisa kita coret menjadi 600 ya. 600 cm persegi. Lalu kalau luas layang-layangnya, layang-layang AOBP ini adalah 2 kalinya. 2 dikali 600 cm persegi, yaitu 1200 cm persegi. Nah, kalau mau cari AB, kita menggunakan rumus luas layang-layang, di mana rumus luas layang-layang adalah AOBP sama dengan, di sini diagonal 1 dan diagonal 2-nya itu AB dan OP ya, AB kali OP dibagi 2. Luas layang-layangnya 1200. Sama dengan AB-nya dicari, OP-nya adalah 50 bagi 2. Lalu di sini 2400 sama dengan AB dikali 50. Sehingga diperoleh AB-nya itu 2400 dibagi dengan 50, yaitu 48 cm. Jadi, panjang tali busur AB adalah 48 cm. Ini seperti juga sudah kita bahas berulang-ulang ya. Jadinya seharusnya kalian sudah semakin paham dan ingat cara menyelesaikannya. Lalu nomor 6. Di sini diketahui panjang CD itu adalah garis singgul persatuan luar. Lalu panjang jari-jari AD ini 15 cm. Dan CD itu 16 cm. AB-nya 20 cm. Kita mau cari BC. Nah, kita ingat-ingat dulu rumus dari garis singgul persekutuan luar. Dimana kalau garis singgul persekutuan luar itu, pas itu kita misalkan dengan M ya. M berarti M kuadrat sama dengan D kuadrat dikurangi dengan R besar min R kecil kuadrat. Betul ya?
Nah, karena di sini kita mau cari BC-nya. Sebenarnya kita tinggal masukin aja rumusnya ya, di mana M-nya itu adalah garis singgung persatuan luar, CD-nya ini, di 16 pangkat 2. D-nya itu adalah jarak antara titik pusat A dan B, yaitu panjang AB-nya ini berapa? 20. Dikurangi dengan R besarnya. Di sini kita udah tahu R besarnya itu jari-jari lingkaran besar, yaitu AD. 15 dikurangi dengan R pangkat 2. Nah, 16 pangkat 2 itu berapa? 256. 20 pangkat 2, 400. Dikurangi dengan 15 dikurang R pangkat 2. Selanjutnya di sini, ini bisa kita taruh ke ruas kanan menjadi 15 min R pangkat 2 sama dengan 400 kurangi 256. 15 min R pangkat 2 itu sama dengan 144. Nah, ini supaya tidak ada pangkat 2-nya, maka kita akarin kedua ruas. Diperoleh 15 min R sama dengan akar dari 144, yaitu 12. Maka di sini kita mengetahui jari-jarinya itu adalah 15 kurang 12, yaitu 3 cm. Atau dengan kata lain, panjang jari-jari BC adalah 3 cm. Yang penting diapalin ya nak, untuk rumus dari GSPL dan GSPD ini. Supaya kalian tidak keliru ya nanti kalau dalam ulangan nanti, dimana kalau GSPL jari-jarinya itu adalah dikurang, kecuali kalau GSPD jari-jarinya itu nanti ditambah ya. Nah, selanjutnya di sini nomor 7. Kita perhatikan nomor 7 ini. Kita tahu PA-nya 5 cm, lalu QB 2 cm. Diketahui garis singgung panjang garis singgung persatuan dalamnya, yaitu 24 cm. Di sini AB itu kan garis singgung persatuan dalamnya, itu 24 cm. Kita mau cari jarak kedua pusatnya atau PQ-nya. Maka kita tulis lagi di sini rumusnya dulu ya. M kuadrat sama dengan B kuadrat dikurangi dengan R plus R pangkat 2 ya kalau GSPD. Garis singgung persatuan dalam. Nah, kalau mau cari D kuadrat, berarti D kuadrat sama dengan M kuadrat ditambah R plus R pangkat 2. Atau D sama dengan akar dari M pangkat 2 ditambah R plus R pangkat 2. Nah, ini kita tinggal masukin aja. M-nya itu adalah garis singgung persekutuan dalamnya, yaitu 24. Jadi 24 pangkat 2 ditambah R besarnya 5. R kecilnya 2. Pangkatin 2. D sama dengan akar dari 576 ditambah dengan 5 tambah 2, 7 pangkat 2, 49. Sehingga diperoleh D-nya akar dari 625. Akar dari 625 yaitu 25. Nah, sehingga di sini kita peroleh D-nya atau jarak kedua pusatnya atau PQ-nya itu adalah 25 cm. Tidak sulit ya untuk menyelesaikan yang seperti ini. Nah, lalu di sini kita lihat bahwa kedua lingkarannya itu berpotongan. Bagaimana cara kita menyelesaikannya? Di sini ini sebenarnya sudah Miss bahas, cuman kita harus supaya lebih paham lagi kita ulang aja ya. Di sini AB-nya 4 akar 6. Lalu AP 7 cm dan BQ-nya adalah 5 cm. Maka kita mau cari panjang PR, RS, dan SQ. Langkah pertama yang harus kita tentukan berarti cari jarak kedua titik pusatnya, yaitu PQ-nya. PQ-nya ini berapa? Sebelum kita menentukan PR, RS, dan SQ ya. Nah,
Untuk menentukan ini, berarti kita harus menggunakan rumus dari GSPL ya, karena AB ini adalah GSPL, atau garis singgung persatuan dalam. Kita tulis dulu rumusnya. M kuadrat sama dengan D kuadrat dikurangi dengan R min R kuadrat. Kita mau mencari D-nya atau PQ-nya. Maka di sini kita bisa tulis D kuadrat sama dengan M kuadrat ditambah R min R kuadrat, gitu ya. Nah, sekarang kalau cari D-nya berarti akar dari M kuadrat ditambah R min R kuadrat. M-nya berapa? M itu adalah garis singgungnya, panjang garis singgungnya, yaitu 4 akar 6 dikuadratin. Ditambah R besarnya 7, R kecilnya 5, maka 2. Seperti itu. Sekarang kita temukan dulu 4 akar 6 pangkat 2 itu berapa? Perlu ingatkan lagi ya ke kalian, kalau mau ngaliin kayak gini, kita lihat yang di luarnya dulu. Luarnya, luar dari akar, ada 4 dan 4, berarti 4 kali 4, 16 ya. Lalu di akarnya ada akar 6 dikali akar 6, yaitu berapa? Akar 6 pangkat 2, yaitu 6. Jadi 16 dikali 6 berapa? Yaitu 96 ya. Betul 96? Iya, 96. Berarti di sini kita bisa tulis D-nya adalah akar dari 4 akar 6 pangkat 2, 96. Lalu 7 kurang 5 dipangkatin 2, menghasilkan 7 kurang 5, 2, pangkat 2, 4. Jadi D-nya adalah akar dari 100, yaitu 10 cm. Dengan kata lain, panjang PQ-nya itu adalah 10 cm. Kita mau cari PR, RS, dan SQ. Nah, sekarang di sini kalau Miss mau cari PR dulu, panjang PR-nya berapa? Berarti kan PR sama dengan PQ dikurangi dengan QR. Bener ya? PR itu PQ dikurangi dengan QR. PQ-nya adalah 10 cm. QR-nya berapa? QR ini adalah jari-jari dari lingkaran yang kecil, yaitu 5 cm. Sehingga diperoleh PR-nya adalah 5 cm. Selanjutnya di sini kita mau cari SQ-nya dulu. SQ-nya berarti di sini kita bisa menentukan dengan cara PQ dikurangi dengan PS. Jadi jari lingkaran besar ya. Sehingga diperoleh SQ itu 10 cm dikurangi dengan PS. PS-nya 7 cm. Sehingga diperoleh SQ-nya adalah 3 cm. Nah, terakhir RS. Berarti kalau nentuin RS sebenarnya dengan mudah. Kita bisa menentukan ya, RS itu adalah PQ dikurangi dengan PR dikurangi dengan SQ, yaitu 10 dikurangi dengan 5 dikurangi dengan 3, sehingga diperoleh RS-nya 2 cm. Nah, selesai ya sampai sini. Jadi jangan bingung, yang penting paham mengenai konsepnya dan juga tidak bingung nih kalau QR itu, lah kok bisa seperti ini. Nah, QR itu kan adalah jari-jari ya, jari-jari lingkaran yang kecil ini. Sedangkan PS itu merupakan jari-jari lingkaran yang besar, dan itu udah diketahui di soal, jadi tidak usah bingung. Nah, yang selanjutnya kita mau pelajari mengenai lingkaran dalam segitiga dan juga lingkaran luar segitiga. Di mana lingkaran dalam segitiga itu ada lingkaran di dalam satu segitiga. Nah, di sini
kalau kita ingin menentukan jari-jari dari lingkaran dalam segitiga itu sebenarnya dengan mudah. Kita tinggal mencari dulu nih luas segitiganya dan juga mencari S-nya, di mana S itu adalah setengah dari keliling segitiga. Nah, kita tentukan S-nya berapa dan juga luas segitiga berapa. Lalu kita bisa dengan mudah menentukan jari-jari lingkaran dalam segitiga. Nah, untuk menentukan luas segitiga. Jika kita mengetahui panjang atau masing-masing sisinya itu dari segitiga itu sudah kita ketahui. Itu kita bisa menentukan luasnya itu seperti ini. Nih, di sini ada segitiga ya. Di sini Miss tuliskan seperti yang sudah kita pelajari sebelum-sebelum ini. Pasti kalian masih ingat ya, bahwa di depan sudut A itu adalah garis A kecil. Jadi BC ini adalah A kecil. Lalu di depan sudut B itu ada garis AC. Nah, AC ini kita sebut dengan B kecil. Begitu pula untuk di depan sudut C. Depan sudut C itu adalah C kecil atau garis AB ini adalah C kecil. Seperti itu ya. Nah, untuk menentukan luas segitiga, jika diketahui sisinya itu A, B, dan C, kita bisa menuliskan seperti ini. Luas segitiga sama dengan akar dari S dikali S dikurang A, dikali S dikurang B, dikalikan dengan S dikurang C. Seperti ini ya. Nah, karena di sini kita bisa menentukan dengan mudah luas segitiga jika diketahui ketiga sisinya. Jadi kita tidak perlu menentukan segitiganya itu segitiga apa. Karena kalau segitiga siku-siku kita bisa dengan mudah kan ya menentukan alas dan tingginya kalau kita menggunakan luas segitiga setengah kali alas kali tinggi. Tapi di sini supaya kita tidak kesulitan, kita bisa menentukan luas segitiga dengan cara akar dari S dikalikan dengan S dikurang A, dikalikan dengan S dikurang B, dikalikan dengan S dikurang C. Seperti itu. Dan jangan sampai lupa S-nya itu setengah dikalikan dengan A plus B plus C. Gitu ya. Nah, kalau pada lingkaran dalam segitiga ini, kita bisa loh menentukan panjang AF berapa, panjang FB berapa, panjang BD berapa, panjang DC berapa, CE berapa, dan AE berapa. Nah, pertama kita perhatikan terlebih dahulu di sini untuk panjang AF dan AE. Di sini panjang AF dan AE itu adalah sama ya, karena di sini AF dan AE itu merupakan garis singgung lingkaran yang melalui titik A. Jadi dari titik A sini kita tarik garis ke lingkaran sehingga menjadi garis singgung lingkaran ini. Dan berdasarkan sifat garis singgung lingkaran, maka di sini kita peroleh panjang AE itu sama dengan panjang AF. Ya, setuju ya? Lalu selanjutnya kita perhatikan di sini FB. FB dan FD. Nah, FB dan FB ini juga panjangnya sama berdasarkan sifat lingkaran, sifat garis singgung lingkaran. Jadi titik B ini adalah titik di luar lingkaran. Lalu kita buat satu lingkaran yang merupakan garis singgung lingkaran yang melalui keliling lingkaran, yaitu F dan D ini. Jadi FB sama dengan FD. Dan satu lagi di sini kita perhatikan bahwa EC dan CD juga sama panjangnya. Sifatnya juga sama ya, sifat garis singgung lingkaran tersebut. Jadi kita tulis EC sama dengan CD. Nah, dari sini kita bisa memperoleh keliling segitiga. Keliling segitiga kan berarti semuanya ditambahin ya, AE ditambah EC, tambah CD, tambah DB, tambah BF, tambah FA, itu kita tambahin semua. Nah, sedangkan di sini kita peroleh
bahwa AE itu sama dengan AF, FB sama dengan FD, dan juga EC sama dengan CD. Maka di sini kita bisa menuliskan bahwa keling segitiga itu 2 dikalikan dengan AE ditambah FB ditambah EC. Betul tidak? Betul ya? Kita kalau mau cari keling segitiga seperti itu. Nah, sampai sini kan kita tahu nih kalau S itu adalah setengah keliling lingkaran. Keliling segitiga kok jadi lingkaran. S itu setengah keliling segitiga. Maka di sini kita bisa tulis nggak sih keliling segitiga itu 2 dikalikan dengan S. Ya, betul ya. Berarti di sini dengan kata lain, AF plus FB plus EC itu adalah S. Nah, kalau sudah sampai sini, berarti kalau mau cari AF, sebenarnya dengan mudah kita menentukannya. AF itu adalah S dikurang A kecil. Nah, S itu kan AE ditambah FB tambah EC. Nah, untuk nentuin AF atau AE ini, maka kan kita harus lihat dua sisi yang panjangnya bukan AF, yaitu yang BD dan juga DC. Betul ya? Makanya kita di sini mencari AF itu S dikurangi dengan A kecil. Atau di sini AE ya, AE sama dengan AF sama dengan S dikurangi dengan A kecil. Lalu kalau kita mau menentukan panjang dari FB atau FD ini, kita mengurangi S dengan, kita lihat FB itu kan di sini. Kita cari yang bukan panjang FB dan FD ini, yaitu yang AE dan ini salah ya, bukan FD tapi BD. Nah, BD ya, FB sama BD. S dikurangi dengan B kecil. Lalu kalau kita mau cari EC dan CD, itu S dikurangi dengan C kecil. Seperti itu. Nah, lalu untuk lingkaran luar segitiga, nih, jadi lingkarannya itu ada di luar segitiga. Nah, untuk menentukan jari-jari lingkaran luar segitiga, itu dengan mudah kita bisa menentukan R besar ini sama dengan A dikali B dikali C per 4 dikali L. L ini adalah luas segitiga ya. Jadi, untuk menentukan lingkaran luar segitiga, kita tinggal ngaliin dulu aja panjang sisi-sisi dari segitiganya, yaitu A kecil, B kecil, dan C kecil ini kita kalikan. Lalu kita bagi dengan 4 kali luas segitiga. Nah, untuk menentukan luas segitiganya juga sama ya, seperti sebelumnya. Itu adalah akar dari S dikalikan dengan S dikurang A kecil, dikalikan dengan S dikurang B kecil, dikalikan dengan S dikurangi dengan C kecil. Seperti itu. Nah, selanjutnya jika kita ingin mencari jari-jari lingkaran singgung luar dari segitiga ABC. Di sini ada segitiga ABC, lalu kita ingin mencari jari-jari lingkaran singgung luar pada sisi, misalnya sisi A kecil. Di sini A kecil. Nah, kita menentukannya dengan cara rumusnya seperti ini. L per S dikurangi dengan A kecil, di mana L-nya ini adalah luas segitiga ya. Jadi kita harus cari luas segitiga terlebih dahulu, lalu kita menentukan S-nya juga jangan lupa, dan A kecilnya itu berapa. Kita kurangi nanti S dengan A kecil, lalu kita akan mendapatkan jari-jari lingkaran singgung luar segitiga ABC pada sisi A kecil. Begitu pula untuk sisi B dan sisi C ya, tinggal diganti aja A dan ganti dari A menjadi B atau C, seperti itu. Jadi tidak sulit, hanya kita perlu mencari luas segitiganya, lalu S-nya, di mana S itu adalah setengah dari keliling segitiga, dan juga
pasti kita sudah mengetahui ya, panjang sisi A kecil, B kecil, dan C kecilnya, seperti itu. Oke, yang selanjutnya kita mau contoh soal mengenai lingkaran luar dan lingkaran dalam segitiga. Nah, pada gambar yang nomor 1 ini, kita lihat lingkaran yang berpusat di M merupakan lingkaran dalam segitiga PQR ya. Nah, di sini kita udah mengetahui panjang PQ, jadi dari P ke Q ini adalah 6 cm. Lalu PR adalah 8 cm. Dan QR ini dari Q ke R adalah 10 cm. Nah, di sini kita mau cari panjang jari-jari lingkaran dalamnya terlebih dahulu. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini, langkah pertama yang harus kita lakukan, karena kita mau cari panjang jari-jari lingkaran dalam, berarti kita harus tentukan dulu rumusnya apa? Di sini rumusnya itu adalah R sama dengan L per S, atau luas segitiga per S. S itu adalah setengah keliling segitiga. Nah, pertama kita cari S-nya dulu. S itu setengah dari keliling segitiga. Di sini kita lihat panjang PQ plus PR plus QR itu adalah keliling segitiga ya. Sehingga diperoleh di sini kita masukin dulu angka-angkanya. QR-nya 10 ya. 10 cm. S 9 setengah 8 tambah 6, 14, 24 setengah 24 yaitu 12 ya. Nah, kita cari setelah ini, kita mau cari luas segitiganya. Luas segitiga PQR ini. Nah, kita kalau mau cari ini pakai rumus yang sudah kita ketahui tadi, yaitu S dikali S min. Di sini kita lihat aja panjang sisi-sisinya masing-masing, S min PQ. Lalu S min QR. S min PR. Langsung masukin aja ya, 12 dikalikan dengan 12 dikurangi 6, 6. 12 dikurangi dengan QR-nya 10, 2. Dan 12 dikurangi PR, PR-nya 8, yaitu 4. Jadinya cari akar dari 12 kali 6 kali 2 kali 4. Menghasilkan di sini 576. Akar dari 576 adalah 24 cm persegi ya, ini karena luas. Nah, setelah udah kita tahuin di sini R-nya, kita tinggal masukin aja luas segitiga dan S-nya. Luas segitiganya 24, S-nya adalah 12. Maka di sini kita peroleh jari-jarinya adalah 2 cm. Jari-jari lingkaran dalam segitiganya adalah 2 cm. Nah, sekarang kita mau cari PV, RT, dan QS. PV, RT, dan QS. Nah, menentukan ini kita definisin dulu. Kalau di sini PV dan PT sama panjangnya. Lalu VQ dan SQ sama. Lalu RS dan RT juga sama nih panjangnya. Seperti yang sudah kita tentukan tadi, kita lihat bersama-sama tadi sebelumnya ya. Nah, setelah itu kita pakai cara yang tadi ya untuk menyelesaikannya. Kalau mau cari PV, berarti di sini kita mengurangi S dengan panjang QR. Sehingga diperoleh PV sama dengan S-nya itu 12. 12 dikurangi dengan QR-nya 10, yaitu 2 cm ya.
Lalu kalau kita mau cari RT, lihat RT-nya itu di sini. Berarti untuk menentukan ini kita kurangi S dengan PQ. S-nya 12, PQ-nya adalah 6. Sehingga diperoleh 6 cm. Dan terakhir adalah menentukan QS. Berarti S dikurangi dengan PR ya. Itu 12. Ini cm semua ya satuannya. 12 cm dikurangi 8 cm. Sehingga di sini menghasilkan 4 cm. Nah, jadi jangan sampai keliru dalam menentukan PV, RT, dan QS ini. Selanjutnya, di sini kita mau cari jari-jari lingkaran luar segitiga. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini, yang harus pertama kita lakukan, kita lihat dulu rumusnya dari jari-jari lingkaran luar segitiga. Nah, rumus ini kita tulisin dulu, yaitu R sama dengan A kali B kali C per 4L ya. Nah, di sini panjang sisi AB dan C-nya sudah kita temukan. Di sini kita misalin aja A-nya 40, B-nya 58, C-nya 42. Nah, selanjutnya kita cari luas segitiganya. Nah, sebelum menentukan luas segitiga, kita harus cari S-nya terlebih dahulu. S itu setengah dari keliling lingkaran. Kita tulis aja langsung. S-nya setengah dari 40 tambah 58 tambah 42, yaitu setengahnya dari 140. Sehingga diperoleh S-nya itu adalah 70 cm. Nah, kalau mau cari luas segitiganya, kita seperti biasa tadi, 70 dikali 70 dikurangi 40, dikalikan dengan 70 dikurang 58, dikalikan dengan 70 dikurangi 42. Sehingga diperoleh 70, akar dari 70 dikalikan 70 kurang 40, 30. 70 dikurang 58, 12. Lalu 70 dikurangi 42, yaitu 28 ya. Sehingga di sini peroleh akar dari 705.600, yaitu 840. Satunya cm persegi. Nah, kita udah tahu luas segitiganya 840. Sekarang kita mau cari ini, kita mau cari R-nya. R besarnya ini. Sehingga di sini kita bisa menuliskan A-nya kita tulis 40, B-nya 58, C-nya 42 dibagi dengan 4 dikali 840. Nah, di sini kita bisa coret-coret aja. Ini lalu 84 dengan 42. Di sini jadi 2, 58 dibagi 2. Sehingga menghasilkan 29 ya. 29 cm untuk jari-jari lingkaran luar segitiga. Selanjutnya kita lihat di sini dalam segitiga PQR, panjang PQ-nya 8 cm, QR 17 cm, dan luas segitiga PQR 60 cm persegi. Jika panjang jari-jari lingkaran dalam pada segitiga tersebut adalah 3 cm, hitunglah panjang jari-jari lingkaran luar segitiga. Nah, sekarang kita lihat-lihat dulu ini apa aja sih yang udah diketahui. Kita udah ngetahui PQ-nya 8 cm, QR-nya 17 cm, dan luas segitiga PQR-nya 60 cm persegi. Nih, misalnya aja ya, kita buat segitiga PQR-nya. PQR. PQ-nya 8, QR-nya 17. Ini berapa?
PR-nya. Nah, tapi kita di sini udah tahu luas segitiga PQR-nya 60 cm persegi. Dan kita tahu panjang jari-jari lingkaran dalam pada segitiga tersebut 3 cm. Maka di sini kita bisa menggunakan rumus R sama dengan L per S. R-nya kita masukin 3, L-nya kita masukin 60 ya, karena luas segitiganya itu adalah 60 per S. Sehingga kita peroleh nih, S-nya itu adalah 60 dibagi 3, yaitu 20 cm nih S-nya. Kalau S-nya 20 cm, maka kita bisa menentukan keliling segitiganya, yaitu 2 kalinya S, yaitu 2 dikali 20 cm, menghasilkan 40 cm ya. Nah, karena udah tahu keliling-kelilingnya adalah 40, maka di sini kita bisa dong menentukan PR-nya berapa, yaitu 40 dikurang 8 kurang 17. Sehingga diperoleh PR-nya adalah 15 cm. Nah, kalau sudah menentukan seperti ini, selanjutnya kita mau cari jari-jari lingkaran luar segitiga tersebut nih. Berarti kita lihat dulu rumusnya. Jari-jari lingkaran luar segitiga, yaitu rumusnya adalah R sama dengan A kali B kali C per 4L. L segitiga. Kita masukin aja. Ini ABC-nya itu adalah sisi-sisi dari segitiga ini. Yaitu kita masukin aja 8, 17, dan 15 per 4 dikalikan dengan 60. Nah, ini kita bisa coret. Lalu 60 dengan 15 dengan 2, di sini masih ada 2. Jadi 17 bagi 2, yaitu 8,5 cm. Jadi jari-jari lingkaran luar segitiga tersebut adalah 8,5 cm. Nah, terakhir di sini ada panjang sisi segitiga BC itu adalah A kecilnya itu 16 cm, B kecilnya 30 cm, dan C kecilnya 34 cm. Kita mau mencari RC-nya. RC-nya itu berapa? Nah, untuk menyelesaikan ini berarti kita langsung aja masukin ke rumusnya. RC sama dengan L per S min C. Luas segitiga ya. Nah, sebelum kita menentukan itu, maka kita harus mencari luas segitiganya terlebih dahulu. Luas segitiga. Kita masukin aja langsung ya ke rumusnya. Tapi sebelum kita menentukan luas segitiga, kita harus cari S-nya dulu. S-nya itu setengah dari 16 tambah 30 tambah 34. Yaitu setengah dari 80 ya. Iya, 80. Setengahnya 80. Yaitu 40 cm S-nya. Sehingga di sini kita bisa langsung masukin 40 dikalikan dengan 40 kurang 16 kali 40 kurang 30 kali 40 kurang 34. Sehingga diperoleh 40 dikali 40 dikurangi 16, yaitu 24. 40 kurang 30, 10. 40 kurang 34, 6. Sehingga di sini diperoleh akar dari 57.600, yaitu 240 cm persegi. Nah, kalau udah tahu seperti ini, kita gampang ya menentukan RC-nya atau panjang jari-jari lingkaran singgung sisi AB atau RC-nya ini. Kita masukin aja langsung 240 cm persegi per S-nya berapa? 40 cm. C-nya berapa? 34. Sehingga di sini kita peroleh 240 dibagi dengan 6 cm. Diperoleh di sini adalah 40 cm untuk jari-jari lingkaran singgung C, sisi C kecil atau sisi AB. Kalau kita mau cari RB-nya, nah tinggal masih sama ya, tinggal kita ganti C-nya jadi B. Jadi kita langsung tulis aja 240 cm persegi per
40 cm dikurangi B-nya. B-nya 30 cm. Sehingga diperoleh di sini 240 cm persegi per 10 cm. Menghasilkan 24 cm untuk jari-jari lingkaran singgung sisi B kecil. Kalau sisi A kecilnya berarti di sini kita tinggal ganti menjadi A kecil, yaitu 240 cm persegi per 40 cm dikurangi dengan A kecilnya itu 16, yaitu 240 cm persegi per 24 cm menghasilkan 10 cm. Oke, sekian untuk video ini ya. Silahkan dipelajari kembali. Maaf ya, ini agak lama juga ya. Ternyata durasinya tidak apa-apa. Yang penting kalian bisa belajar mengenai garis lingkaran ini. Terima kasih.